anunciar doncs, que el 30 de juny no seguiré com a entrenador del Barça. Adios Xavi Hernandez. Mungkin antara rasa sedih dan dongkol yang kini dirasakan publik Katalan. Mereka kini ditinggal begitu saja oleh pelatih kesayangannya itu di akhir musim. Xavi seakan menyerah dengan keadaan. Xavi cemen, tak berani keluar dari tekanan. Memang gelar La Liga dan Supercopa Espana telah diraih. Namun pengabdian Xavi selama di Camp Nou juga banyak tinggalkan noda, termasuk dalam perekrutan pemain. November 2021, Xavi kembali ke Camp Nou dengan penuh harapan besar dari publik Katalan. Namun beban harapan itu tak mudah. Xavi harus membereskan PR seabrek peninggalan Koeman. Salah satu PR yang Xavi kerjakan di awal adalah perekrutan pemain. Pemain Wolverhampton Wanderers Adama Traore jadi salah satu perekrutan awal Xavi di Barcelona. Kembalinya si anak hilang menjadi tajuk perekrutan penyerang sayap yang identik dengan minyak di badannya itu. Lulusan La Masia itu dipinjam Blaugrana dengan opsi penembusan secara permanen di akhir musim. Momen ketika Traore kecil yang sempat dilatih Xavi di Camp Nou memunculkan nostalgia tersendiri di awal perekrutannya. Kini Traore tumbuh menjadi pria bertubuh kekar yang diharapkan Xavi jadi alternatif serangan lewat sayap. Awalnya Réuni Traore berjalan mulus dengan 2 assist di 2 laga awalnya. Namun pada periode Maret 2022, entah kenapa ia banyak diparkir oleh Xavi. Xavi lebih percaya menaruh Ousmane Dembele dan Ferran Torres di posisi penyerang kanan. Usut punya usut, lama-kelamaan Xavi menilai bahwa Adama Traore hanya lebih baik dalam skema serangan balik, bukan penguasaan bola. Endingnya, Xavi secara tidak langsung telah mengacaukan cerita indah Réuni Traore di Barca. 4 assist di 17 laga membuatnya tak dipermanenkan Barca. Bek kanan adalah persoalan klasik Barcelona sejak ditinggal Dani Alves. Dari mulai pembelian Alex Vidal hingga Nelson Semedo, performanya belum ada yang bisa memenuhi ekspektasi publik Katalan. Nah, di bawah kendali Xavi, rasa penasaran akan bek kanan itu kembali dilakukan. Hector Bellerin adalah jawaban awalnya. Bellerin menjadi rekrutan Xavi di musim 2022-2023. Setelah 11 tahun berkelana meninggalkan Barca, pemain stylish bak anak skena itu akhirnya pulang kampung. Xavi membutuhkannya untuk mengisi pos bek kanan. Maklum, ia belum punya bek kanan murni di skuadnya. Namun apa yang terjadi? Bellerin malah lebih banyak diparkir. Tak dipungkiri juga riwayat cedera Bellerin sering mengganggunya di awal ia datang ke Camp Nou. Sekalipun telah pulih, performanya belum kembali seperti semula. Di sisi lain, Xavi ternyata lebih suka memakai Sergi Roberto maupun Jules Koundé di bek kanan. Padahal mereka notabene bukanlah bek kanan murni. Bayangkan, Bellerin hanya tampil 7 kali saja selama semusim. Ia juga hanya 5 kali saja jadi starter. Tak ada gol maupun assist yang ia torehkan. Itulah mengapa Bellerin dianggap sebagai pembelian yang tak berguna oleh mantan editor olahraga Barca, Ernest Folch. Xavi pun akhirnya menyerah pada rekrutannya itu. Sampai suatu saat Xavi menemui Bellerin dan bicara baik-baik padanya. Xavi merestui Bellerin untuk bebas memilih masa depannya, asalkan ia kembali bisa menikmati sepak bola. Pasalnya Xavi tak ada rencana lagi untuknya di musim depan. Dalam pertemuannya itu, Xavi juga meminta maaf pada pria berkumis itu karena sering mengabaikannya. Ya, hanya 6 bulan Bellerin berada di klub masa mudanya. Dari Giovanni van Bronckhorst hingga Jordi Alba, bagaimanapun mereka adalah bek kiri terbaik yang pernah dipunyai Blaugrana. Namun sejak keduanya tak lagi di Camp Nou, publik Katalan rindu dan penasaran terhadap sosok yang bisa meneruskannya. Di bawah era Xavi, Barcelona mencoba membawa bek kiri yang sukses bersama Chelsea, Marcos Alonso. Ia adalah anak mantan pemain Barcelona era 80-an, Marcos Alonso Pena. Alonso awalnya dibeli untuk diproyeksikan sebagai penerus Alba.
Sayangnya ketika tiba di Barcelona, Xavi malah lebih percaya Alejandro Balde. Tanpa berniat menyindir usia Alonso, Xavi beralasan ia ingin lebih mematangkan pemuda seperti Balde guna kepentingan masa depan Barcelona. Alonso pun menyadari hal itu. Alonso legowo bahkan rela bertahan di Camp Nou pada musim berikutnya. Namun saat makin matangnya Balde dan hadirnya bek sayap baru serba bisa jauh Cancelo, makin runyam masa depan Marcos Alonso. Musim ini ia sementara hanya tampil di 7 laga saja, apalagi cedera punggung telah menggerogoti karirnya sejak Desember 2023. Mungkin kini ia hanya menanti masa akhir kontraknya di Camp Nou hingga Juni 2024. Setelahnya kemungkinan besar Alonso akan pergi. Barcelona bertahun-tahun hidup dengan gelandang bertahan bernama Sergio Busquets. Bayang-bayang kejeniusannya di lini tengah Barca belum ada yang menandingi. Barca di era Xavi awalnya ingin punya pemain yang bisa menjadi penerus basket. Ada kesempatan bagi Xavi ketika mendapatkan gelandang gacor yang jadi bagian penting AC Milan raih Scudetto, yakni Franck Kessié. Bahkan Barcelona tak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk pemain Pantai Gading itu. Namun Kessié yang agresif dan sering cetak gol di Milan tiba-tiba sinarnya redup di Camp Nou. Suatu momen dalam laga melawan Real Madrid di semifinal Copa del Rey musim lalu, ia diganti di menit 58. Alih-alih memberi semangat, Xavi malah menuding Kessié sebagai biang kerapuhan lini tengah Barca ketika dibantai Madrid waktu itu. Sejak peristiwa itu, Kessié mulai jarang diberi menit lebih oleh Xavi. Kessié pun mulai gusar, ia merasa sudah bermain sesuai arahannya. Jelang akhir musim, Xavi menemui Kessié. Xavi belak-belakan bahwa Kessié tak lagi menjadi rencananya musim depan. Kessié tetap profesional. Ia tak mau berdebat dengan idolanya itu. Kessié pun akhirnya memilih hijrah ke Liga Arab Saudi musim ini bersama Al Ahly. Mengorbitkan pemain muda seperti Pedri dan Gavi di Barcelona tidaklah mudah. Butuh proses dan tentu bimbingan yang tepat. Xavi sebagai pelatih yang suka daun muda, pernah membeli pemain bernama Pablo Torre dari Racing Santander musim lalu. Xavi berharap gelandang muda ini bisa menjadi the next Pedri maupun Gavi. Musim debutnya di Barcelona, ia sempat beberapa kali dicoba oleh Xavi. Penampilannya lumayan. Gol debutnya bahkan sangat berkesan, karena terjadi di Liga Champions melawan Victoria Plzen. Namun itu adalah gol satu-satunya Torre bagi Barcelona musim lalu. Dari permainannya, Xavi menilai perkembangan Torre tak seperti Pedri maupun Gavi. Xavi mengatakan ia lebih sebagai penyerang lubang yang aktif membantu untuk menciptakan gol. Tipe gelandang seperti itu tak cocok di pola 4-3-3-nya. Ya, berkat ketidakcocokan itu, musim ini pemain muda itu harus rela dipinjamkan ke Girona. Bayang-bayang Busquets memang masih menghantui Barcelona. Barca masih belum menemukan sosok yang tepat di posisi gelandang bertahan. Setelah ditinggal Busquets, Xavi yang pernah gagal dengan pembelian Kessié, musim ini mencoba untuk bereksperimen lagi membawa gelandang bertahan baru Oriol Romeu. Ex-pemain Chelsea itu dianggap punya CV yang mumpuni sejak membela Girona. Namun saat dinilai sampai paruh musim, Oriol tak banyak dipuji publik Katalan. Ia dianggap hanya pemain mediocre yang jauh dari harapan sebagai pengganti Busquets. Titik awal kenapa Romeu semakin tak dipercaya Xavi adalah dua blundernya yang berbuah gol bagi Antwerp ketika Barca kalah 3-2 di Liga Champions. Hal itu terbukti fatal bagi Romeu. Terbukti setelah itu Xavi lebih suka memasang Frenkie de Jong atau Gundogan sebagai gelandang bertahan, termasuk di laga Super Copa Espana di Arab Saudi. Maka wajar kalau kini mulai berhembus kencang kabar bahwa manajemen Barcelona berniat membuang gelandang pelontos itu di akhir musim.